Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maita Devianti dari Universitas Esa Unggul. Video ini saya buat sebagai tugas hukum pidana. Kali ini saya akan membahas tentang hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana. Hapusnya penuntutan pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu alasan-alasan hapusnya penuntutan pidana yang berada di dalam KUHP dan alasan-alasan penuntutan pidana yang berada di luar KUHP. Alasan-alasan hapusnya penuntutan pidana yang berada di dalam KUHP diantaranya nebis in idem, meninggalnya tersangka, daluarsa penuntutan, lalu yang terakhir adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah, yang alasan-alasan yang berada di luar KUHP yakni amnesti dan abolisi. Yang pertama akan kita bahas adalah nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Yang mana di dalamnya itu terkandung dua adagium. Yang pertama adalah nemo debet bis vexari, yang artinya tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Nah, adagium yang kedua adalah nihil in lege intolerabius esquam eandem rem diverso jure censeri, yang artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Mengapa demikian? Ada setidaknya 3 alasan yang mendasari adagium tersebut. Yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. Dan yang kedua adalah untuk menjamin hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum demi menjaga kewibawaan negara. Ada pula syarat nebis in idem, yaitu res judicata, yang artinya ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang akan kita bahas kedua adalah meninggalnya tersangka atau terdakwa. Ini jelas sekali terdapat dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Ada pula adagium yang terkandung di dalamnya, yaitu nemo purnitur pro alieno delicto, yang berarti tidak ada seorang pun dihukum karena perbuatan orang lain. Meninggalnya tersangka atau terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya, seperti itu. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah daluarsa penuntutan pidana. Ada satu adagium yang berbunyi omnes actiones in mundo infraserta tempora haben limitationem, yang artinya setiap perkara ada batas waktu untuk dijatuhkan tuntutannya. Mengapa demikian? Setidaknya ada 2 alasan sebagai dasar argumentasinya adanya pranata hukum daluarsa tersebut. Yang pertama adalah dari sudut pandang hukum pidana material, sudah tidak ada lagi kebutuhan pemidanaan dari masyarakatnya karena lampaunya waktu. Dan yang kedua adalah dari sudut hukum pidana formil, mungkin ada masalah dalam hal pembuktiannya. Ada beberapa pendapat tentang daluarsa, yakni dari ahli hukum. Saya mengutip dari Van Hemel, yaitu pranata hukum daluarsa ini hanya terhadap kejahatan-kejahatan ringan seperti yang berlaku di Inggris. Nah, sedangkan terhadap kejahatan-kejahatan berat dan dalam menghadapi penjahat yang profesional tidak perlu ada pranata hukum daluarsa, seperti itu. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, salah satu undang-undang pidana khusus yang tidak mengenal daluarsa adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka KUHP, ada di pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang pranata hukum daluarsa. Lalu misalnya teman bertanya-tanya, kapan sih mulai dihitungnya waktu daluarsa? Setidaknya kita bisa melihat dalam 2. Yang pertama itu dalam konteks teori dan yang kedua dalam konteks KUHP. Nah, dalam konteks teori sendiri ini tidak luput dari jenis deliknya. Nah, yang pertama ini jika deliknya dirumuskan secara formal, maka tenggang waktu daluarsa dihitung sejak semua unsur delik terpenuhi. Nah, yang kedua adalah jika delik tersebut dirumuskan secara material atau delik material, maka tenggang waktu daluarsanya dihitung sejak akibat perbuatan itu terjadi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya A menusuk B pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, lalu si B ini dilarikan ke rumah sakit
dan dirawat selama 5 hari. Berarti tanggal 5 Januari 2024. Tanggal 6 Januari 2024. Setelahnya B meninggal tanggal 6 Januari 2024. Maka tengah waktu daluarsanya mulai dihitung tanggal 6 Januari 2024. Lalu yang ketiga adalah jika delik tersebut menghendaki adanya syarat tambahan, nah maka tengah waktu daluarsa itu dimulai saat syarat tambahan itu terjadi. Contohnya bagaimana? Ilustrasinya seperti misalnya A itu menghasut B untuk bunuh diri pada tanggal 1 Januari 2024. Kemudian si B ini meneguk racun pada tanggal 2 Januari 2024. Nah, si B ini dirawat di rumah sakit selama 5 hari, berarti tanggal 7 Januari 2024. Setelah dirawat, si B ini meninggal tanggal 7 Januari 2024. Nah, matinya si B ini merupakan syarat tambahan atau syarat pelengkap dari pasal menghasut orang bunuh diri. Nah, dengan demikian, tengah waktu daluarsanya dimulai pada tanggal 7 Januari 2024. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah jika delik-delik yang dilakukan harus dengan bantuan atau melalui instrumen, maka tengah waktu daluarsa seketika setelah instrumen itu bekerja. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya ini kan cybercrime. Cybercrime ini kan membutuhkan internet ya, fasilitas internet. Nah, si E ini seorang karder yang akan membeli barang di sebuah online shop dengan cara memasukkan data diri pada tanggal 20 Januari 2024. Akan tetapi, jaringan internet mengalami gangguan dan baru bisa diakses 2 hari kemudian pada tanggal 22 Januari 2024. Nah, tengah waktu daluarsanya dalam kasus ini mulai terhitung pada 22 Januari 2024. Lalu kita akan membahas perhitungan daluarsa dalam konteks KUHP. Nah, dalam konteks KUHP ini sendiri terdapat dalam pasal 79 KUHP yang menyatakan tenggang waktu daluarsa mulai berlaku pada sehari sesudah perbuatan dilakukan. Yang akan kita bahas yang keempat adalah penyelesaian di luar pengadilan. Di Belanda, penyelesaian perkara di luar proses dikenal dengan istilah afdoning buiten proses dalam bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu. Nah, afdoning buiten proses ini tidak berlaku bagi kejahatan yang diancam pidana lebih dari 6 tahun. Jika terdakwa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam afdoning buiten proses, maka kewenangan penuntutan menjadi hapus, seperti itu. Afdoning buiten proses sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada submisi, yang kedua composite. Yang submisi ini artinya terdakwa dan penuntut umum memaparkan persoalan kepada hakim yang beranjak dari surat permohonan yang diajukan sebelumnya oleh terdakwa atas persetujuan penuntut umum. Nah, hal ini terjadi karena sulitnya pembuktian sehingga hakim mengambil putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bentuk saksi yang dijatuhkan dalam submisi berupa denda, pengusiran atau pengucilan atau pengasingan, perjalanan tobat, dan memberikan hadiah kepada gereja atau biara. Nah, setelah saksi itu dilaksanakan, penuntut umum segera menghentikan proses penuntutan. Lalu yang kedua adalah composite. Composite ya pada dasarnya sama dengan submisi, hanya saja inisiatif berasal dari penuntut umum. Nah, dalam composite terdakwa pun diminta untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk mencegah atau memberhentikan proses penuntutannya, seperti itu. Lalu yang kelima ada amnesti dan abolisi. Nah, amnesti ini berasal dari bahasa Latin yang berarti penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Nah, secara eksplisit amnesti diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dengan melibatkan DPR berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa kendatipun amnesti adalah hak prerogatifnya Presiden, namun untuk memutuskannya harus diperlukan pertimbangan politik, seperti itu. Lalu
Pelaksanaan amnesti ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, abolisi sendiri berasal dari kata abolitio yang artinya menghapus tuntutan terhadap delik yang terjadi. Nah, sama seperti amnesti, abolisi ini pun diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur bersamaan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah hapusnya menjalankan pidana. Hapusnya menjalankan pidana ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang berada di dalam KUHP. Nah, alasan yang berada dalam KUHP yakni adalah meninggalnya terpidana dan daluarsa. Sedangkan alasan yang berada di luar KUHP yakni gerasi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah meninggalnya terpidana, sebagaimana dimaksud dalam adagium nemo punitur pro alieno delicto, yang berarti tidak ada seorang pun yang dapat dipidana karena perbuatan orang lain. Nah, secara eksplisit hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 83 KUHP yang berbunyi, kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.